Shalom, selamat sahabat dan salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak Ibu, anggota jemaat, dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita bersyukur untuk satu kesempatan yang indah di hari Sabat Tuhan yang kudus dan mulia ini, di mana kita boleh menikmati persekutuan kita melalui media ini. Dengan satu pengharapan, tidak lama lagi kita akan boleh berjumpa muka dengan muka dalam ibadah yang kita laksanakan di gereja Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, judul pembahasan kita pada sahabat ini adalah tetap setia. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kita boleh bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh bersekutu untuk boleh menikmati pekabaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memimpin kami, menuntun kami, agar setiap perkataan firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama pada sahabat ini boleh kami mengerti, boleh menguatkan iman kami, dan kami boleh semakin dekat dengan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami persembahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang pasti menginginkan mencapai sukses di dalam kehidupannya. Dan untuk mencapai sukses ada kemampuan-kemampuan yang perlu dimiliki oleh seseorang. Penelitian-penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ada hal-hal kemampuan yang diperlukan agar seseorang dapat menggapai sukses di dalam kehidupannya. Kemampuan yang pertama adalah IQ, atau disebut sebagai intelligent quotient. Orang yang memiliki tingkat IQ tinggi diduga adalah mereka yang akan menggapai sukses di dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, orang yang ber-IQ rendah atau bahkan ber-IQ jongkok disinyalir bahwa mereka akan susah untuk menggapai kesuksesan di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya orang tua berupaya agar anaknya bisa IQ-nya tinggi, nilai-nilainya semuanya tinggi, dengan harapan mereka akan menjadi orang yang sukses di dalam kehidupan. Tetapi ternyata penelitian berikutnya menunjukkan bahwa IQ saja tidak cukup bagi seseorang itu bisa mencapai sukses. Dibutuhkan namanya EQ, emotional quotient, kemampuan di dalam mengendalikan emosi. Ketika seorang itu pintar tapi emosinya meledak-ledak, seringkali kemudian dia gagal menjadi seorang pemimpin yang baik. EQ dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya adalah SQ, spiritual quotient. Kemampuan spiritual ini diperlukan untuk seseorang itu mencapai kesuksesan di dalam kehidupannya. Dan yang keempat adalah AQ, adversity quotient. Apa sebenarnya adversity quotient itu? Seorang tokoh yang bernama Stoltz, dia memberikan 3 definisi terhadap adversity quotient itu. Yang pertama adalah bahwa EQ adalah suatu konsep kerangka kerja guna memahami dan meningkatkan semua segi dari kesuksesan. Jadi kerangka kerja untuk meningkatkan semua segi dari kesuksesan itu. Kemudian yang kedua adalah EQ adalah suatu pengukuran tentang bagaimana seseorang berespons di tengah kesulitan. Ketika kesulitan itu ada, ketika tantangan itu ada, maka terukur bahwa orang ini ternyata ketika kesulitan itu ada, sikapnya seperti ini, seperti dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah EQ adalah alat yang didasarkan pada pengetahuan sains untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam berespons terhadap kesulitan. Di dalam bahasa ringkasnya adalah bahwa adversity quotient ini adalah bagaimana seseorang
membalikkan masalah, menjadikan masalah menjadi sebuah kesempatan di dalam hidupnya. Ada banyak orang ketika masalah itu datang, mereka melarikan diri dari masalah. Ada banyak orang ketika masalah itu datang, mereka menutup diri. Tetapi ada sebaliknya juga, ketika masalah itu datang, maka dia menjadikan masalah ini menjadi satu kesempatan untuk menjadi lebih baik. Itulah adversity quotient. Ketika saudara perhatikan gambar ini, maka saudara dapat melihat bagaimana orang yang tidak memiliki kaki bagian bawah. Ketika dia tidak memiliki kaki bagian bawah, maka sudah barang tentu mustahil bagi dia untuk menjadi seorang pelari. Tapi ketika dia dapat menjadikan masalah yang ada di dalam dirinya menjadi sebuah kesempatan, kita coba melihat dalam gambar ini bahwa dia menggunakan satu alat yang dapat memungkinkan dia dengan tetap berlari walaupun dia tidak memiliki kaki yang sempurna. Dalam arti kata bahwa seorang yang memiliki EQ, adversity quotient yang baik, adalah seorang yang tidak pernah mengatakan saya tidak dapat lakukan. Kenapa? Karena setiap tantangan yang ada, dia akan selalu dapat lewati itu, menjadikan itu terhadap satu kesempatan yang ada. Di dalam dunia pendidikan, EQ ini dapat kita melihat, kita bandingkan antara siswa yang manja, yang segala sesuatu harus dituntut dari orang tua, mau beli sesuatu minta pada orang tua, minta diantar ke sana, minta diantar ke sini. Tapi orang yang memiliki EQ yang baik adalah mereka yang terus berjuang walaupun ketiadaan prasarana yang ada. Kemudian siswa yang malas dibandingkan dengan mereka yang gigih belajar. Kemudian membandingkan antara siswa yang menggunakan cara curang dalam mengerjakan ujian dibandingkan dengan mereka yang tidak kenal lelah mencoba dan terus mencoba bertahan dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Adversity quotient berbicara mengenai murid-murid yang dengan gigih terus berjuang di tengah keterbatasan, tapi mereka bertekad mereka harus lulus dan mereka berupaya dengan segala macam cara agar mereka bisa lulus dalam pendidikan mereka. Implementasi EQ dalam pekerjaan adalah seringkali ketika kita dalam dunia pekerjaan, kita menunggu kondisi itu berjalan dengan baik, segala sesuatu bisa berjalan dengan normal kembali, baru kita bisa melakukan segala sesuatunya. Tetapi apabila kita menunggu waktu yang sempurna untuk kita boleh melakukan segala sesuatu, maka sudah barang tentu tidak ada hal yang akan dapat kita lakukan. Kenapa? Karena tidak ada kondisi yang sempurna di mana kita boleh melakukan satu pekerjaan. EQ dalam dunia pekerjaan berbicara mengenai work hard, dream big. Artinya bekerja keras, bermimpi besar. Salah satu contoh orang yang memiliki EQ yang baik adalah Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison akhirnya berhasil menemukan bola lampu setelah melewati 50.000 percobaan dan bekerja selama 20 tahun. Sehingga ketika ada pertanyaan kepada Thomas Alva Edison, Mr. Edison, Anda telah gagal 50.000 kali. Lalu apa yang membuat Anda yakin bahwa akhirnya Anda akan berhasil? Dan Thomas Alva Edison mengatakan, berhasil? Bukan hanya berhasil, saya telah menemukan banyak hasil. Kini saya tahu 50.000 cara yang tidak berfungsi. Saya perhatikan bahwa sebagai gantinya Thomas Alva Edison meratapi kegagalan demi kegagalan terjadi di dalam usahanya menemukan bola lampu pijar. Dia justru mengatakan bahwa saya menemukan 50.000 hasil
kenapa itu tidak berfungsi. Dalam arti kata kita bisa melihat di sini bahwa dia memiliki pandangan positif terhadap apa yang dilakukan, walaupun gagal berkali-kali, tetapi dia tetap berpikiran positif. Ada sesuatu yang dia temukan di balik kegagalan itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu di beberapa kota, termasuk di antaranya kota Surabaya, kita mengalami PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Terkadang kita menghadapi berbagai macam hambatan ketika kita mau melaksanakan tugas-tugas kita, pekerjaan kita, bersekolah, ataupun pelayanan, semuanya menjadi terhambat oleh karena PSBB ini. Dan kita kemudian menjadi putus asa, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Ketika kita diharapkan untuk tetap tinggal di rumah, maka kita di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Orang yang biasa bekerja, mereka harus tinggal di rumah. Orang biasa berjualan, mereka harus tinggal di rumah juga. Tapi sekarang kita berada pada tahapan new normal di dalam kehidupan kita. Dan sesaat lagi kita akan kembali dapat beribadah di tempat ini. Tentunya karena ini juga periode new normal, maka sudah barang tentu ketika kita akan menjalani tahapan new normal ini dalam konteks kegiatan ibadah kita, maka tidak akan sama dengan sebelum-sebelumnya. Beberapa peraturan yang saya baca itu mengatur tentang kegiatan ibadah. Maka beberapa di antaranya mengatakan bahwa kegiatan ibadah yang diperbolehkan adalah hanya 30 menit. Yang lain mengatakan boleh 50 sampai 60 menit. Coba kita bayangkan tentang tahapan ini. Kita yang biasanya beribadah selama 3 jam, sepanjang hari Sabat, kita akan mengalami masa new normal dengan beribadah sekitar 30 sampai 60 menit. Sungguh sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita lakukan sebelumnya. Tapi kita harus bersiap dengan hal seperti ini. Ini menjadi satu tantangan bagi kita. Apakah di dalam kegiatan kita beribadah kepada Tuhan, sekalipun ada pembatasan yang ada, apakah kita tetap setia kepada Tuhan di dalam ibadah kita? Apakah kita menjadikan berbagai macam tantangan yang ada ini untuk semakin meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan, ataukah justru itu membawa kita semakin menurun dalam kualitas iman kita kepada Tuhan? Pertanyaan itu mari kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Dahlan Iskan adalah seorang yang sangat populer ketika masa PSBB terjadi di negara kita. Ada berbagai macam tulisan-tulisan tangannya yang menjadi satu pemikiran baru bagi setiap orang yang membacanya. Ketika banyak toko-toko tutup, ketika banyak hotel tutup, ketika orang berusaha mencari nafkah menjadi sesuatu yang sukar, maka dia mencoba untuk menyampaikan pola pikirnya untuk dapat diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam salah satu tulisannya saya mencoba membaca di sini. Dia menulis bahwa para petani mulailah menanam buah dan sayur, tomat, cabai-cabai, itu vitamin C-nya tinggi sekali. Tetapi jangan sampai ada yang bikin jus cabai terong dan apapun. Kemudian pedagang asongan, kelilinglah membawa barang yang diperlukan saat ini. Odol, sikat gigi, sabit, sanitasi, dan sebangsanya. Karena itu yang diperlukan di zaman ini. Kemudian pelayan-pelayan restoran bersatulah. Bikinlah usaha layanan kirim makanan, sayur, menu-menu makan lainnya. Pemilik hotel, jadikan hotel sebagai tempat isolasi mandiri. Kemudian tukang-tukang cukur, belilah APD. Promosikan gaya cukur baru Anda dengan pakaian APD. Kemudian yang jualan sayur dikatakan berhentilah ragu-ragu.
mulailah jualan sayur dengan cara baru. Ibu-ibu tidak mau lagi ke pasar, waktunya Anda yang jadi pasar keliling. Sekarang saya membaca tulisan-tulisan dari Dahlan Iskan ini, dia memberikan satu wacana baru kepada kita, bahwa tantangan ke depan ini semakin berat, tetapi kita tidak boleh menyerah ketika kita menghadapi tantangan yang begitu berat itu di dalam kehidupan kita. Yang harus kita rubah adalah bagaimana pola pikir kita ketika ada masalah, ketika ada tantangan, bagaimana kita menjadikan semuanya sebagai satu kesempatan untuk kita boleh berkarya menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudaraku, ketika kita menghadapi PSBB, kita tidak dapat beribadah bersama di gereja. Kita berdoa supaya Tuhan segera mengangkat wabah corona ini, agar kita boleh dapat beribadah bersama-sama. Tetapi sejak 3 bulan yang lalu, kita bergumul, kita berdoa, ternyata wabah corona ini bukan semakin menurun, tetapi terus meningkat, apalagi di kota kita, di Surabaya ini. Seseorang kemudian bertanya kepada saya, bukankah nubuatan Alkitab mengatakan bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar? Apakah perlu bahwa kita terus berdoa supaya ini boleh diangkat? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel ditawan di Babel, di dalam Yeremia pasal 29, Tuhan memerintahkan agar mereka tetap berdoa untuk kota di mana mereka ditempatkan Tuhan. Kita pun perlu melakukan hal ini. Tetapi doa yang lebih utama adalah bagaimana di tengah-tengah krisis yang kita alami, Tuhan akan tetap memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita menghadapi krisis apapun di hadapan kita, dengan kita tetap beriman kepada Tuhan. 2 Timotius 3:1 ini mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir, saudara, kita sadari bahwa kita hidup di akhir zaman. Dikatakan akan datang masa yang sukar. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di terjemahan yang lain dikatakan akan datang masa yang menyakitkan. Terjemahan yang lain mengatakan akan datang waktu yang mengerikan. Terjemahan lain mengatakan waktu yang buruk sekali. So, kalau kita melihat kepada ayat ini, tentunya kita dapat melihat bahwa pada akhir zaman, waktu-waktu yang sukar ini, waktu-waktu yang menyakitkan ini, waktu-waktu yang mengerikan ini, waktu yang buruk itu akan terjadi di hadapan kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, dari manakah awal dari kesukaran itu? Bila mana kita baca kelanjutan dari 2 Timotius pasal 3, kita bisa temukan di sana bahwa awal dari kesukaran itu bisa jadi dari manusia mencintai dirinya sendiri dan manusia menjadi hamba uang. Soalnya ketika kita kembali kepada pola hidup new normal ini, ketika kita gagal untuk dapat menyesuaikan kehidupan kita dengan pola hidup yang baru ini, kita masih berasumsi bahwa kita akan bisa kembali ke tahapan sebelumnya, maka ada kemungkinannya kita akan mengalami kesukaran dan kekecewaan itu. Tetapi sesungguhnya bahwa kesukaran itu yang di hadapan kita ini pasti akan terus terjadi. Saudara, kita baca dalam Daniel pasal 2 ayat 32 dan 33. Ketika Daniel kemudian menerjemahkan mimpi dari Raja Nebukadnezar dengan mengatakan bahwa kepala dari emas, dada dan lengan dari perak, perut dan pinggang dari tembaga, paha dari besi dan kaki
dari besi bercampur dengan tanah liat. Maka kalau kita memperhatikan bahwa nubuatan ini berbicara mengenai bangsa-bangsa yang memerintah silih berganti dalam sejarah di dunia ini. Saudara, kalau kita mempelajari akan bagaimana struktur logam yang menggambarkan akan patung ini, yang dimulai dari kepala emas, dada dan lengan dari perak, perut dari tembaga, paha dari besi dan kaki besi bercampur dengan tanah liat, kita bisa menyaksikan bahwa unsur logam yang terdapat di dalamnya terus-menerus mengalami kemerosotan. Dari emas merosot kepada perak, dari perak kepada tembaga, dari tembaga kepada besi, dari besi menjadi bercampur dengan tanah liat. Apa yang kita bisa lihat di sini adalah ketika kita membayangkan bahwa semakin hari dunia akan menjadi semakin baik, nubuatan Alkitab berbicara lain kepada kita, bahwa semakin hari dunia ini akan terus merosot, akan terus mengalami yang namanya krisis. Tetapi jangan khawatir saudara, di akhirnya adalah sebuah batu mengenai jari-jari kaki dan menghancurkan batu itu. Ketika kita menghadapi krisis akhir zaman, maka kerajaan Allah akan muncul. Yesus akan datang yang kedua kali, mengakhiri semua krisis yang pernah terjadi di alam semesta ini. Sumber yang lain daripada kesukaran yang pada akhir zaman itu terdapat dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-15. Dikatakan di sana bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sumber dari kesukaran itu adalah nabi-nabi palsu yang menyamar, dan itu membawa kita kepada kesesatan. Kisah 20 ayat 30 mengatakan bahwa dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu mereka, berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Nabi-nabi palsu akan muncul dan membuat kita kemudian bimbang dan ragu dengan ajaran-ajaran palsu mereka, dan tujuannya adalah untuk menarik kita supaya keluar dari jalan kebenaran dan mengikuti ajaran mereka. Sumber dari kesukaran yang akan datang yang berikutnya adalah dalam Matius pasal 5 ayat yang 10 dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kemudian 2 Timotius 3 ayat 12 mengatakan, memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudaraku, ayat-ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa sumber kesukaran pada akhir zaman adalah bahwa ada orang-orang yang tidak suka ketika kita mengenal kebenaran, maka mereka berupaya untuk menganiaya umat Tuhan pada akhir zaman itu. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 24, bahwa ada orang-orang yang akan menyerahkan satu dengan yang lain. Mereka ini bukan dari orang lain, mereka dari kalangan umat-umat Tuhan. Tetapi karena mereka tidak setia kepada Tuhan, maka mereka menyerahkan saudara-saudaranya yang setia kepada Tuhan untuk dipenjara, untuk dianiaya, bahkan untuk dibunuh sekalipun. Pada akhir zaman akan muncul orang-orang yang tidak suka kepada umat Tuhan, dan mereka merencanakan tindakan untuk membuat iman umat-umat Tuhan goyah melalui penganiayaan, melalui pencelaan, melalui kematian sekalipun, yang tujuannya adalah membuat umat-umat Tuhan boleh menyangkal imannya. Bahkan kalau kita baca dalam Daniel pasal 12 ayat 1, pada akhir zaman akan terjadi satu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Pada akhir zaman akan muncul kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi.
Di dunia ini ada banyak masa kesukaran. Ada masa kegelapan pada abad pertengahan di Eropa. Ada juga masa kesukaran ketika Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, Perang Vietnam dan sebagainya. Semuanya itu membawa penderitaan, kesusahan bagi banyak orang. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa pada akhir zaman akan ada waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi. Satu masa kesesakan yang begitu dahsyat yang akan terjadi atas seluruh muka bumi ini. Dan sudah barang tentu ketika itu terjadi, banyak orang diliputi rasa cemas. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa banyak orang kemudian cemas ketika kita mempelajari akan ayat-ayat firman Tuhan dan memberitahukan bagaimana nanti akan terjadi penganiayaan terhadap umat-umat Tuhan? Seringkali kita merasakan kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Seringkali kita takut dan berharap, jangan sampai saya akan mengalami masa-masa itu. Yang lain mengatakan, kalau seandainya itu terjadi, saya tidak tahu apakah saya masih kuat dalam iman saya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih bagi Tuhan, ketika masa kesukaran itu terjadi di dalam kehidupan kita nantinya, pertanyaannya adalah bagaimana dengan nasib kita sebagai umat-umat Tuhan. Jika kita umat Tuhan dan benar-benar umat Tuhan, maka saat itu bukan urusan kita, tetapi serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6 mengatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat manusia lakukan terhadap aku? Saudaraku, sekalipun di hadapan kita akan terjadi masa-masa kesukaran yang begitu hebat, jika Tuhan menjadi penolong kita, maka kita tidak perlu takut menghadapi semuanya. Bahkan ketika akan menghadapi tahapan new normal yang sesaat lagi di depan kita, nanti kalau saya pergi ke gereja takut saya tertular COVID-19. Kalau saya pergi bekerja takut, dan lain sebagainya. Jika kita percaya kepada Tuhan, jika kita menjadikan Tuhan sebagai penolong kita, kita tidak perlu takut berlebihan. Yang penting kita juga jangan takabur. Iman kita tetap tertuju kepada Tuhan. Pada sisi yang lain, kita juga harus menjaga diri kita supaya tetap sehat, tetap selamat. Di dalam buku Evangelism halaman 27 dikatakan, bencana-bencana alam akan terjadi. Bencana alam yang sangat mengerikan, sangat tidak diharap-harapkan, dan kebinasaan-kebinasaan ini akan berturut-turut satu sama lain. Jika sekiranya ada perhatian terhadap amaran-amaran yang diberikan Allah, dan kalau gereja-gereja mau bertobat kembali kepada kesetiaan mereka, maka kota-kota lain akan diperpanjang usianya. Firman Tuhan ini memberikan amaran bahwa akan terjadi bencana yang begitu mengerikan. Boleh jadi COVID-19 ini masih belum begitu mengerikan, tetapi akan terjadi di depan kita hal-hal yang jauh lebih mengerikan lagi. Dan itu menuntut gereja agar bertobat kembali setia kepada Tuhan. Dikatakan lebih lanjut, Allah
Allah membiarkan mereka menderita bencana alam supaya perasaan mereka dapat dibangunkan. Saudara, ketika Tuhan izinkan COVID-19 ini mewabah, boleh jadi Tuhan izinkan itu agar iman kita boleh dibangunkan kembali. Kita boleh mengadakan revival, kebangunan rohani dalam kehidupan masing-masing kita. Kita boleh merenungkan sebetulnya apa sih tujuan kita beribadah kepada Tuhan. Benarkah kita murni untuk memuji, memuliakan Tuhan, bersyukur untuk penciptaan Tuhan, bersyukur untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Ataukah kita hanya sekedar bertemu dengan teman-teman kita di gereja, melalui segala yang ada Tuhan izinkan terjadi, menolong saudara dan menolong saya, supaya iman kita boleh dibangunkan. Kemudian dalam buku Historical Sketches halaman 158 dikatakan, pada masa kesukaran besar, Kristus akan berkata, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Saudara, ketika masa-masa PSBB yang lalu, ketika istilah lockdown itu begitu nyaring terdengar, kutipan ini seringkali diambil. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Tapi sesungguhnya apa maksud dari kamar di mana mereka bersembunyi? Dikatakan di sini, apakah yang disebut kamar di mana mereka bersembunyi? Mereka berada dalam perlindungan Kristus dan malaikat-malaikat kudusnya. Saudara, artinya bahwa kita diharapkan masuk ke dalam kamar, menutup pintu dan bersembunyi adalah bahwa kita berada di dalam perlindungan Kristus dan malaikat-malaikat kudusnya. Dalam arti kata bahwa ketika kesukaran besar itu akan terjadi, maka Kristus dan malaikat-malaikatnya akan melindungi umat-umat Tuhan. Kemudian dalam manuskrip halaman 153 tahun 1905 mengatakan, seorang pesuruh Tuhan berdiri di depan saya dan berkata, panggillah keluargamu, aku akan membawamu, ikutlah aku. Masa kesukaran telah tiba seperti pencuri pada malam hari, sebagaimana Tuhan telah amarkan pada hari ini akan tiba. Saudara, digambarkan di sini bahwa ketika masa kesukaran itu terjadi, maka pesuruh Tuhan, malaikat Tuhan akan menjadi pelindung bagi kita dari segala masa kesukaran yang terbentang di hadapan kita. Kemudian dalam buku Para Nabi dan Raja halaman 513 mengatakan, pada masa kesukaran sebelum kedatangan Kristus, orang-orang benar akan diserahkan dalam pelayanan malaikat-malaikat surgawi. Saudara, luar biasa. Bahwa ketika kita tiba pada masa kesukaran itu, orang-orang benar akan diserahkan dalam pelayanan malaikat surgawi. Mereka akan dilindungi oleh malaikat-malaikat Tuhan. Tetapi dikatakan, tidak ada perlindungan bagi orang yang melanggar hukum Allah. Luar biasa, saudara, kutipan ini. Bagi umat-umat Tuhan, orang yang benar, orang yang mengikut hukum-hukum Tuhan, mengikut perintah Tuhan, maka mereka mendapatkan pelayanan malaikat. Mereka akan dilindungi. Tetapi bagi mereka yang melanggar hukum Tuhan, dikatakan tidak ada perlindungan. Dikatakan lebih lanjut, para malaikat tidak dapat melindungi mereka sebagai orang yang tidak mengindahkan hukum-hukum ilahi. Saudara, mari kita renungkan masing-masing dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah benar di dalam mengikut Tuhan dan hukum-hukumnya? Ataukah kita masih belum benar? Betul bahwa keselamatan itu ditentukan oleh karena iman kita kepada Tuhan. Tetapi apakah kita masih tetap berada dalam keselamatan, atau kita sudah menyimpang dari keselamatan, adalah ditentukan apakah kita dalam hidup kita
terus di dalam kebenaran firman Tuhan, ataukah kita melanggar akan hukum-hukum Tuhan? Bila mana kita tetap hidup benar, maka Tuhan akan lindungi. Tetapi bila mana kita melanggar hukum Tuhan, maka dikatakan tidak ada perlindungan. Di dalam tulisan permulaan halaman 282 dikatakan juga, saya melihat orang-orang saleh meninggalkan kota-kota dan kampung-kampung, berkumpul bersama-sama dalam rombongan-rombongan dan hidup di tempat-tempat yang sangat terpencil. Dikatakan di sini, malaikat-malaikat menyediakan mereka makanan dan air minum bagi mereka, sementara orang-orang jahat menderita kelaparan dan kehausan. Saudaraku, kutipan ini beritahukan kepada kita, ketika kita hidup benar, ketika kita mengenakan meterai Allah dan tidak mengenakan tanda binatang itu, maka malaikat Tuhan akan bekerja melayani segala kebutuhan kita. Tapi sebaliknya, apabila kita mengenakan tanda binatang itu, kita menjadi orang-orang jahat, maka kita akan menderita kelaparan dan juga kehausan. Para nabi dan bapa halaman 256 juga mengatakan, pada masa penutupan sejarah dunia, Tuhan akan bekerja keras demi kebaikan mereka yang berdiri teguh demi mempertahankan kebenaran di tengah-tengah masa kesukaran yang belum pernah terjadi sejak manusia dijadikan. Malaikat berpasukan yang kuat akan melindungi mereka, dan demi keselamatan mereka dikatakan, Yehova akan menyatakan dirinya sendiri sebagai Allah di atas segala Allah, yang sanggup menyelamatkan dengan sempurna mereka yang percaya kepadanya. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan pada akhir zaman akan menyatakan dirinya untuk menjadi pelindung bagi anak-anaknya. Dan itu juga dicatat dalam Daniel pasal 12 ayat yang pertama. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Bukankah satu janji yang indah yang Tuhan berikan kepada kita? Betul, Tuhan tidak pernah berjanji kita tidak akan pernah mengalami masalah. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan mengalami kematian di dunia yang berdosa ini. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah, kalaupun kita mengalami masalah, kita mengalami kesukaran besar di hadapan kita, apabila kita tetap hidup benar di dalam penurutan akan firman, maka Tuhan akan menjagai, Tuhan akan melindungi, dan Tuhan akan memeliharakan kita. Kita akan diberikan keselamatan. Saudara terkasih, ketika semuanya terjadi, ketika masa kesukaran itu terjadi, maka sesungguhnya itu merupakan suatu tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Itulah sebabnya Lukas 21 ayat 28 mengatakan, apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita hidup di dunia yang sementara menuju kepada kehancuran. Kita hidup di dunia yang terus-menerus akan mengalami krisis. Dunia ini tidak akan menjadi lebih baik. Dunia akan terus mengalami kemerosotan. Manusia yang diharapkan akan terus meningkat kemampuan intelektualnya, akan menemukan alat-alat yang canggih untuk membuat kehidupan itu semakin baik. Justru yang menjadi realita, semakin hari kondisi manusia semakin merosot. Ketika Tuhan mereka adalah perut mereka, maka apapun dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka itu.
Saudara terkasih, tahapan new normal akan menjadi tantangan tersendiri di dalam kehidupan kita. Masa kesukaran, masa penganiayaan akan juga menjadi tantangan tersendiri bagi masing-masing kita, umat Tuhan. Tetapi satu hal yang jangan kita pernah lepaskan, bahwa Tuhan akan menjadi penolong bagi saudara dan saya. Ketika kita menghadapi masa new normal ini, ketika kita menghadapi masa-masa kesukaran itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan akan selalu ada bagi kita. Dia akan melindungi kita dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan sebagai penutup, saya mau bacakan Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mari kita tetap setia kepada Tuhan, tetap menuruti akan segala perintah-perintah Tuhan, sehingga kalaupun kesukaran demi kesukaran akan terjadi, maka janji penyertaan Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan akan selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah membukakan hati pikiran kami, bahwa di depan kami hari-hari tidak menjadi semakin baik, akan semakin banyak kesukaran demi kesukaran yang timbul di hadapan kami. Sesungguhnya Tuhan, sebagai manusia kami adalah makhluk yang lemah. Kami seringkali tidak berdaya menghadapi semuanya. Kami takut, kami cemas menghadapi semuanya itu. Namun kami bersyukur oleh karena sahabat ini kami boleh dibukakan mata rohani kami. Kalaupun masa kesukaran itu terjadi, Tuhan akan memeliharakan kami dengan malaikat-malaikat. Bahkan Tuhan sendiri akan menjadi penolong dalam kehidupan kami, agar kami boleh senantiasa terpelihara, dan kami akan boleh menikmati jaminan kehidupan kekal yang Tuhan berikan pada masing-masing kami. Beserta dengan kami Tuhan di dalam hari-hari kami ke depan. Kami tidak berdaya tanpa Tuhan. Itulah sebabnya kami memohon kuat kuasa Tuhan, pimpinan Tuhan menjadi bagian masing-masing kami. Beristimewa biarlah Roh Kudus Tuhan akan boleh menolong kami, agar kami boleh tetap setia kepada Tuhan, tetap menuruti akan setiap firman Tuhan, sehingga perlindungan Tuhan akan berlaku atas masing-masing kami. Bapa di surga, kiranya berkat dari surga menjadi bagian umat-umat Tuhan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi pada saat-saat ini. Biarlah Tuhan akan senantiasa memberkati kami, memberikan kecukupan, bahkan memberikan kelimpahan dalam segala sesuatunya, agar kami boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan, senantiasa memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap usaha tangan dari umat-umat-Mu Tuhan, berkati semuanya, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, mendatangkan berkat sukacita di dalam kehidupan masing-masing kami. Kami juga ingin berdoa untuk kesehatan masing-masing kami. Tuhan peliharakan kami supaya kami boleh tetap sehat. Kami juga berdoa untuk para lansia di jemaat kami. Tuhan kiranya akan memberkati mereka dengan kesehatan, supaya mereka boleh senantiasa terpelihara dengan tubuh yang sehat. Mereka boleh tetap dapat bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan. Umat-umat Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia anak-anak Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menjadi bagian dari sekarang hingga Maranatha. Karena kami persembahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami.